Selamat bertemu kembali anak-anak dalam video pembelajaran buku tema 4, subtema 1, kelas 6. Welcome to my class. Bersama saya, Bu Sinta. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Ayo, tetap semangat ya anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, kita bersama-sama akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Sebelum pembelajaran, ayo anak-anak, persiapkanlah diri kalian. Mari kita belajar bersama yuk. Oke anak-anak, tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Berikut adalah aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam penggunaan listrik. Banyak hal yang sudah kita nikmati ya adik-adik, dari menikmati serial di dalam TV. Kemudian kita bisa menikmati penggunaan alat-alat teknologi seperti proyektor di dalam kelas. Kita juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Semuanya itu adik-adik dapat kita nikmati karena adanya pembangkit tenaga listrik. Oke anak-anak, pembangkit tenaga listrik dapat mengubah energi gerak dan panas menjadi energi listrik ya. Listrik disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai. Tegangan listrik ada yang tinggi dan juga tegangan listrik ada yang rendah adik-adik ya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana sih penyaluran listrik itu. Penyaluran listrik dapat dilakukan karena dua hal, yaitu melalui transmisi. Transmisi merupakan proses penghantaran tenaga listrik dari pembangkit ke gardu induk. Sedangkan distribusi adalah proses pembagian listrik dari gardu induk agar bisa digunakan atau dimanfaatkan manusia. Proses penyaluran energi listrik. Pada proses penyaluran energi listrik, yang pertama, energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Pada gambar nomor 1 ini, listrik dihasilkan dengan tegangan antara 6 sampai 20 kV. Yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk. Di sini, arus listrik dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 70 sampai 150 kV, bahkan sampai 500 kV. 70 sampai 150 kV dikategorikan menjadi tegangan tinggi, sedangkan 500 kV dikategorikan tegangan ekstra tinggi. Oke adik-adik, mengapa sih tegangan harus dinaikkan? Alasan tegangan harus dinaikkan adalah untuk menurunkan arus
agar meminimalisir loss daya atau mengurangi kerugian daya akibat panjangnya perjalanan arus listrik. Ya, sampai di sini paham adik-adik? Berikut yang ketiga, aliran listrik disalurkan menuju saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut dengan sebutan sutet. Pada sutet, di sini arus listriknya memiliki tegangan 150 sampai 500 kV. Ini dikategorikan tegangan ekstra tinggi ya adik-adik. Pada tahap ketiga ini, konsumen pertama adalah industri dan perusahaan besar. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya. Berikut adalah langkah yang keempat adik-adik, yaitu energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV oleh trafo step down. Pada tahap ini, adik-adik, arus listrik bisa digunakan oleh perusahaan atau industri menengah seperti perkantoran, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Pada tahap kelima, listrik disalurkan ke gardu distribusi. Tegangannya akan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo step down. Dan langkah yang keenam adalah energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Pada tahap ini, arus listrik bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita di rumah ya anak-anak. Mulai dari menonton televisi, sebagai alat penerangan, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik? Ya, pasti kita pernah mengalami hal ini. Jadi, kita harus perlu tahu mengapa sih pemadaman listrik bisa terjadi. Faktor penyebab pemadaman listrik adalah yang pertama adalah kerusakan mesin pembangkit listrik. Kedua, disambar petir. Ketiga, pohon tumbang. Keempat, hubungan singkat atau korsleting perangkat transmisi listrik. Kelima, angin ribut. Keenam, hujan lebat. Berikut, kita juga akan belajar cara menghemat energi listrik. Yang pertama, nyalakan lampu seperlunya. Kedua, ganti lampu biasa dengan lampu LED. Ketiga, cabutlah kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Keempat, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Kelima, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Keenam, atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. Di sini, agar kita tidak perlu menggunakan alat pendingin. Ketujuh, mulailah kebiasaan hemat listrik secara bersama.
Oke, anak-anak. Sampai di sini. Sudah paham? Kalau begitu, thank you for participating. And see you next time pada video pembelajaran yang lain. Dadah!